akan mempelajarinya yang secara lebih terbatas, terutama untuk pengertian atau pemahaman tentang paroki dan lingkungan. Nah, ini bagian pertama ini adalah tentang paroki. Nanti bagian berikutnya adalah tentang lingkungan. Terutama tentang pemahamannya, bagaimana kita mesti memahami paroki ini. Paroki ini, entitas paroki atau konsep paroki ini mesti kita pahami dalam atau bersama dengan konsep-konsep yang lain. Sebagai contoh ini saya sebutkan, ada pasangan istilah di dalam studi eklesiologi. Pasangan pertama itu gereja universal dan partikular. Gereja universal itu ya seluruh dunia ini disebut gereja universal, gereja yang menyebar di seluruh dunia. Sementara gereja partikular itu adalah istilah untuk yang kalau istilah sehari-hari itu disebut sebagai keuskupan. Gereja partikular itu adalah keuskupan. Itu pasangan yang pertama, gereja universal dan gereja partikular. Pasangan yang kedua adalah keuskupan dan paroki. Lalu pengertian berpasangan yang berikutnya adalah paroki dan lingkungan. Gitu. Nah, pasangan-pasangan ini bila dipasangkan seperti itu akan membantu kita untuk memahami maknanya, karena sekaligus kita melihat secara multidimensi begitu ya. Pada umumnya pasangan-pasangan itu bisa dimengerti seturut yang di bawah itu, bahwa yang besar itu istilahnya adalah terwujud pada yang kecil. Yang besar itu hadir secara nyata pada yang kecil. Dan pada arah yang sebaliknya, yang kecil itu memantulkan wajah dari yang besar. Kalau diterapkan pada pasangan yang di atasnya itu, yang besar itu adalah gereja universal dibandingkan dengan partikular. Kalau pasangan kedua, gereja yang besar itu adalah keuskupan dibandingkan dengan paroki. Sementara pada pasangan yang ketiga, yang besar itu adalah paroki dibandingkan dengan lingkungan. Jadi gereja universal itu terwujud dan hadir nyata pada gereja partikular. Kemudian pada pasangan yang kedua, keuskupan itu terwujud dan hadir secara nyata pada paroki. Kemudian yang ketiga, paroki itu terwujud dan hadir secara nyata pada lingkungan. Itu pada satu arah. Sementara arah yang sebaliknya, yang kecil memantulkan wajah dari yang besar, itu gereja partikular itu memantulkan wajah dari gereja universal. Kemudian paroki itu memantulkan wajah dari keuskupan. Sementara lingkungan itu memantulkan wajah dari paroki. Nah, semacam itu ya pengertiannya ya. Jadi gereja universal itu kalau mau bentuknya itu abstrak. Kita tidak bisa menunjuk suatu area tertentu bahwa ini adalah gereja universal. Yang bisa kita tunjuk adalah gereja partikular, yaitu keuskupan. Itu. Di Roma, Paus itu yang kita sebut Paus itu, sebenarnya dia adalah uskup di keuskupan Roma. Jadi di sana itu ya keuskupan. Sama seperti di Surabaya inilah ada keuskupan, ada uskupnya. Kalau di Roma itu ada keuskupan, uskupnya adalah Francesco atau Paus Fransiskus, itu adalah uskup Roma. Mestinya ya sama uskupnya dengan uskup Surabaya, uskup kita itu. Jadi kalau mau menunjuk mana sih gereja universal, nggak bisa. Itu agak terlalu abstrak. Yang bisa kita tunjuk adalah gereja partikular, itu uskupan, itu uskupnya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, gereja universal itu nyata hadir di dalam
dinamika keuskupan itu. Dan pengertian semacam ini nanti akan bisa diterapkan di keuskupan itu kayak apa sih? Yaitu kantor keuskupan ada, tetapi yang disebut keuskupan itu yang mana? Keuskupan itu ya, kantor keuskupan itu ada di wilayah paroki Hati Kudus Yesus, paroki katedral. Nah, paroki katedral yang ada kantor keuskupan itu ya sama dengan paroki kita, paroki Santo Paulus Nganjuk ini sama parokinya. Nah, paroki-paroki ini menghadirkan, mewujudkan secara nyata keuskupan. Jadi memantulkan wajah dari keuskupan. Kira-kira seperti itu. Jadi selalu dipasangkan antara yang partikular, kita tidak bisa memahami gereja partikular, gereja keuskupan, tanpa memahami gereja universal. Kita tidak bisa memahami paroki terlepas dari pemahaman tentang keuskupan. Kita tidak bisa memahami lingkungan terlepas dari pemahaman kita tentang paroki. Demikian juga sebaliknya. Paroki itu tidak bisa dipahami terlepas dari adanya lingkungan. Keuskupan itu tidak bisa dipahami tanpa mengerti paroki. Gereja universal itu tidak dapat dimengerti bila kita mengabaikan gereja partikular. Jadi ada pasangan-pasangan itu. Ya, saya lanjutkan. Ini sebenarnya pengertian sekilas saja bahwa ada konsep eklesiologis yang tidak bisa berdiri sendiri. Untuk memahami secara lebih utuh harus sadar ada pasangannya itu. Keuskupan itu berpasangan dengan paroki, tetapi juga keuskupan bisa berpasangan dengan gereja universal. Paroki itu dipahami dalam pasangan dengan pengertian lingkungan, tapi sekaligus juga dipahami dalam pasangan dengan pengertian keuskupan, dan seterusnya. Selanjutnya, paroki. Paroki ini menurut pedoman dasar DPP PGKP adalah unsur terpenting di dalam pengorganisasian warga. Ini dijelaskan dalam 3 langkah itu. Yang pertama, paroki ini merupakan basis dasar yang biasa dan normal dalam kehidupan umat beriman Kristiani. Di seluruh dunia, gereja itu mengenal istilah paroki. Maksudnya itu yang biasa dan normal itu ya karena di seluruh dunia itu ya ada paroki. Di dalam hukum kanonik itu juga disebut paroki. Karena memang ya itu ya yang biasa dan normal dalam kehidupan menggereja, dalam upaya gereja mengorganisir warganya itu ada di paroki-paroki. Kemudian poin yang kedua, langkah kedua, paroki ini merupakan unsur terpenting pengorganisasian warga gereja partikular atau keuskupan karena ada 3 alasan itu. Bahwa paroki itu dibentuk secara tetap, jadi stabil begitu ya, stabilitasnya ada. Dibentuk, itu maksudnya sengaja dibuat pembagian paroki-paroki itu dan itu tetap, sifatnya tetap. Dalam kasus-kasus khusus memang ada paroki yang di-merger. Jadi kan kalau paroki itu dimekarkan itu sudah biasa. Tetapi ada dalam kasus-kasus yang istimewa yang memang sangat jarang, ada paroki yang di-merger. Jadi karena memang umatnya habis atau gembalanya yang habis, pokoknya di-merger, digabungkan kembali. Tapi itu sangat jarang. Yang sangat normal itu biasanya sekali paroki didirikan, yaitu akan terus ada paroki itu. Itu makanya ini merupakan suatu alasan bahwa paroki ini memang dibentuk dan sifatnya adalah tetap. Karena itulah ini ada unsur yang terpenting dalam pengorganisasian gereja. Unsur yang kedua adalah setiap paroki itu mempunyai gembalanya sendiri. Maksudnya gembalanya sendiri itu ya
gembalanya sendiri, maksudnya bukan pinjaman, bukan nyambi-nyambi. Jadi kalau romonya habis begitu ya, paroki ini yang kemudian akan kehilangan salah satu karakter pokok, yakni mempunyai gembalanya sendiri. Karena mempunyai gembalanya sendiri inilah paroki menjadi unsur terpenting. Kemudian karakter ketiga, kenapa paroki ini merupakan unsur terpenting? Karena paroki ini memiliki status badan hukum. Jadi memang legal formalnya itu jelas. Di hukum kanonik itu jelas ada pengakuan terhadap paroki sebagai subjek hukum. Kemudian di dalam kasus Indonesia, subjek hukum itu diwakili oleh BGKP, Badan Gereja Katolik Paroki. BGKP itu memiliki status badan hukum, memiliki NPWP. BGKP itu memiliki NPWP apa enggak? Memiliki mestinya ya. Itu jadi tiga unsur itulah yang menjadikan, tiga karakter itu yang menjadikan paroki ini adalah unsur terpenting di dalam upaya mengorganisir warga gereja partikular atau warga keuskupan. Selain itu, selain alasan organisatoris itu, alasan yang lain, alasan secara dinamis sosiologis, di paroki itulah umat menerima rahmat baptisan, masuk dalam persaudaraan dengan sesama umat beriman, kemudian mengungkapkan iman dalam berbagai macam bentuk, termasuk saling berbagi kasih dan meneguhkan satu sama lain dalam setiap peristiwa hidup. Jadi di paroki itulah terjadi dinamika umat beriman yang utuh. Karena dia umat itu menerima sakramen ya di paroki itu. Jadi di paroki memang terjadi dinamika dan interaksi umat yang lebih utuh. Itu beberapa hal sehingga kita dapat mengatakan paroki adalah unsur terpenting di keuskupan ini dalam keperluan, dalam upaya untuk mengorganisir warganya. Maka ini situasi ini adalah suatu titik strategis yakni paroki. Kemudian pemahaman tentang paroki ini juga bisa dilihat sebagai suatu relasi antara uskup dan warganya. Di paroki itu berlangsung penggembalaan para warga oleh gembala mereka sendiri, yaitu pastor paroki. Itu berlangsung secara utuh dan secara langsung, tidak diwakilkan, terjadi secara langsung. Maka sangat penting bahwa kecukupan gembala, kalau romonya habis, maka paroki-paroki itu kehilangan salah satu karakternya, yakni memiliki gembalanya sendiri. Hanya dalam kasus-kasus yang istimewa, yang jarang, itu paroki itu bisa dititipkan pada romo di paroki tetangga. Tapi itu tidak sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh hukum kanonik. Yang diharapkan adalah masing-masing paroki mempunyai gembalanya sendiri, bukan dititipkan pada gembala di paroki tetangga. Itu. Nah, dengan catatan romo-romo yang memimpin paroki itu adalah ditunjuk oleh uskup. Ini syarat mutlak. Tidak boleh ada romo yang memimpin paroki tanpa otoritas, tanpa penunjukan oleh uskup. Tanpa penugasan dari uskup, tidak ada romo yang secara sah memimpin paroki. Artinya apa? Artinya itu relasi romo di paroki dan uskup itu sebenarnya adalah suatu jalur yang tidak terputus. Tanpa otorisasi dari uskup,
tidak boleh ada romo yang memimpin paroki. Karena itulah kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya paroki yang dipimpin oleh pastor yang ditunjuk oleh uskup itu mewujudkan penggembalaan uskup sendiri. Jadi uskup menggembalakan jemaatnya melalui utusan-utusannya, yakni romo-romo yang diberi otorisasi itu. Dan di pihak lain jemaat itu bersatu, bersekutu di bawah penggembalaan uskup. Jadi ini pengertian paroki kalau dilihat sebagai relasi antara uskup dan warganya. Antara uskup dan warganya. Jadi sebenarnya umat itu adalah mempunyai gembala utama, ya satu saja, yakni uskup. Gembala-gembala yang lain atau romo-romo di paroki itu adalah melanjutkan penggembalaan dari uskup, perpanjangan tangan dari uskup. Itu adalah uskup sendiri, wakil kehadiran uskup. Karena itu sangat penting penugasan dari uskup. Tanpa penugasan dari uskup, tidak ada romo yang memimpin secara sah di paroki. Itu kalau paroki dilihat pengertiannya sebagai relasi antara uskup dan umatnya. Kemudian, paroki ini juga bisa dilihat sebagai suatu percampuran antara misteri persekutuan ilahi manusiawi, dan di lain pihak ada unsur-unsur tatanan sosial. Jadi yang ilahi dan yang sosial itu bercampur di dalam dinamika atau kehidupan paroki. Dalam komunitas umat beriman Kristiani yang membentuk persekutuan gerejawi di bawah kepemimpinan uskup, itu tadi yang jalur otorisasi itu tadi, dan dengan paroki-paroki sebagai bagian dari strategi uskup untuk menggembalakan warganya, melalui itu diwujudkanlah seluruh hal yang hakiki dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, uskup ini kan bukan sekedar pemimpin yang kita punya sekarang ini, tetapi uskup ini adalah melanjutkan kepemimpinan dari para rasul. Uskup ini juga tidak boleh semau-maunya sendiri. Karena seperti tradisi di dalam gereja, uskup itu diterima menjadi uskup karena diterima oleh uskup tetangga-tetangganya. Maka kalau tahbisan uskup, itu mesti ada beberapa uskup yang hadir. Karena itu melambangkan penerimaan uskup di sekitarnya. Jadi uskup ini sendiri adalah kelanjutan dari kepemimpinan para rasul, apostolik. Nah, itu maksudnya misteri persekutuan gerejani itu sekaligus bercampur atau teraduk begitu ya, menjadi satu adonan dengan tatanan sosial. Dan ini saya lanjutkan. Jadi pengertian paroki itu ternyata bisa dilihat macam-macam itu ya. Ada kompleksitas pengertian, ada dimensi yang berlapis-lapis. Kalau kita mau memahami paroki, saya lanjutkan. Nah, ini terakhir adalah definisi di dalam pedoman dasar DPP PGKP. Definisi paroki itu adalah ini. Paroki pasal 1 PS itu maksudnya pasal 1B. Paroki adalah persekutuan umat beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap. Itu tadi ya, karakter paroki kan dibentuk secara tetap dalam batas-batas wilayah tertentu di keuskupan. Jadi keuskupan itu mesti membagi areanya itu ke dalam paroki.
Itu yang diamanatkan oleh hukum kanonik. Tidak ada satu keuskupan tanpa ada paroki. Kemudian yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada pastor kepala paroki sebagai gembalanya sendiri, maksudnya bukan gembala tetangga, gembala pinjaman, tetapi gembalanya sendiri di bawah otoritas uskup diosesa. Nah, ini adalah definisi paroki. Nah, sementara kandungan pengertiannya ya bisa macam-macam dimensi tadi. Yang pertama ini adalah persekutuan umat yang dibentuk secara tetap dalam batas wilayah tertentu. Tentu wilayahnya dulu yang ditetapkan, baru warga yang ada di dalam wilayah itulah yang kemudian membentuk persekutuan. Warga di wilayah dengan batas wilayah tertentu itu dipimpin, digembalakan oleh pastor kepala paroki. Nah, pastor kepala paroki ini harus diotorisasi, disetujui atau ditugaskan oleh uskup. Dengan syarat mutlak seperti itu, kita bisa membayangkan sebenarnya umat di paroki itu digembalakan oleh uskupnya. Ya, kita bisa membayangkan itu. Jadi ada pengertian yang saling terkait dalam dalam melihat atau memahami paroki ini. Kemudian selanjutnya yang lingkungan. Pasangan paroki adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah keunikan gereja Indonesia. Konsep lingkungan itu tidak pernah dibahas atau diatur dalam hukum kanonik yang berlaku universal. Jadi di kitab hukum kanonik itu tidak ada pembahasan tentang lingkungan, karena memang lingkungan itu hanya ada di Indonesia. Di Jerman itu tidak ada, di Italia tidak ada, yang ada hanya keuskupan dan paroki, sudah hanya itu langsung. Tidak ada di bawahnya paroki itu ada lingkungan, tidak ada di sana. Hanya ada di Indonesia. Dan di Keuskupan Surabaya, lingkungan ini dijadikan bagian utuh, bagian inti dalam upaya mengorganisir umat di paroki. Jadi karena ini suatu strategi yang dipilih, maka tidak boleh ada paroki tanpa lingkungan. Itu harus ada. Nah, definisi yang dibuat dalam pedoman dasar DPP PKKP itu sederhana. Ada dua definisi yang di pasal 1 dan pasal 23. Mirip. Pasal 1 itu lingkungan merupakan bagian dari paroki. Jadi tidak ada lingkungan yang berdiri di luar paroki. Selalu merupakan bagian dari paroki dan itu terdiri dari sejumlah keluarga. Jadi ada lingkungan, lalu ada keluarga. Sejumlah keluarga itulah yang membentuk lingkungan. Definisi yang kedua, lingkungan adalah kelompok umat yang lebih kecil atau sejumlah keluarga yang merupakan bagian dari paroki, di mana hidup menggereja dapat berjalan lebih intensif karena komunikasi atau interaksi yang lebih intensif, maka di situ dapat dikatakan hidup menggereja berjalan lebih intensif karena sering bersama-sama, sering berkomunikasi, sering berelasi. Di lingkungan itu jauh peluang untuk berelasi jauh lebih besar daripada di tingkat paroki. Dalam dan melalui lingkungan, nilai-nilai komunitas dasar kelompok kecil umat yang sejati dihayati sesuai dengan situasi dan kondisi di situ. Maksudnya sesuai di lingkungan hidup, lingkungan masyarakat di sekitarnya. Kalau lingkungan masyarakatnya itu sering gotong royong, ya berarti komunitas dasar itu nilai-nilai di situ yang akan menguat sesuai dengan lingkungan masyarakat di mana lingkungan gereja itu ada. Ini definisi lingkungan. Jadi sederhana itu. Lalu dari definisi ini kita bisa melihat bahwa lingkungan itu mengandung makna geografis dan sosiologis.
Geografis itu merupakan area atau wilayah yang merupakan bagian dalam teritori paroki. Geografis. Sementara makna sosiologisnya itu adalah suatu perkumpulan, suatu kelompok, suatu kebersamaan dari sejumlah keluarga yang merupakan bagian dalam persekutuan umat beriman paroki. Jadi lingkungan itu selain suatu wilayah tertentu yang merupakan dalam teritori paroki, tapi sekaligus lingkungan itu berarti dinamika relasi yang muncul dalam kumpulan kebersamaan sejumlah keluarga, dan itu merupakan bagian dari dinamika relasi persekutuan umat beriman paroki yang menghayati nilai-nilai komunitas dasar, kebersamaan, kerukunan, keguyuban, saling melayani, keterbukaan terhadap sesama yang bertetangga. Itu kalau diurai dari definisi tadi. Kemudian dari definisi yang tadi itu, dari lingkungan itu tadi kita dapat melihat menggarisbawahi ada dua unsur penting disebut dalam definisi itu. Yang pertama itu adalah keluarga-keluarga sebagai subjek pembentuk lingkungan dan sejumlah keluarga ya, kebersamaan dari sejumlah keluarga. Ini berarti keluarga-keluarga ini kita tentukan sebagai salah satu unsur penting, dan unsur penting kedua adalah nilai-nilai yang dihayati atau yang diungkapkan di dalam relasi kelompok kecil itu, di dua unsur penting ini. Nah, dua unsur penting inilah nanti yang mesti kita perhatikan di dalam setiap pengelolaan atau upaya-upaya mengorganisir lingkungan dan paroki, bagaimana supaya dua unsur penting ini menjadi semakin kuat. Bagaimana keluarga-keluarga ini dikondisikan supaya menjadi lebih kuat, bisa berrelasi dengan lebih erat. Sekaligus relasi itu menampilkan atau memancarkan nilai-nilai. Nilai-nilai kerukunan, keguyuban, keterbukaan, saling melayani itu ya. Dari unsur penting ini kita bisa membayangkan hal-hal apa yang perlu dikondisikan supaya dua unsur penting lingkungan ini bisa berkembang. Nah, catatan yang terakhir ini adalah lingkungan sejauh itu tadi selalu dalam pengertian lingkungan itu selalu berarti dalam paroki, dan membahas paroki itu selalu dalam pengertian sekaligus dalam keuskupan. Dan membahas keuskupan ini selalu dalam pengertian bersama dengan keuskupan yang lain dalam gereja universal. Nah, membahas lingkungan ini harus digarisbawahi nilai strategis dalam reksa pastoral teritorial. Pertama, di lingkungan-lingkungan dalam paroki, yakni dalam dan melalui kebersamaan para warga dan sesuai dengan konteks situasi kondisi masyarakat setempat, diharapkan berlangsung proses sehari-hari pembentukan para murid Kristus yang sejati melalui penghayatan nilai-nilai gereja perdana dan sesuai semangat arah dasar. Jadi nilai strategis yang pertama itu sifatnya internal. Bagaimana itu dalam interaksi di lingkungan atau sejumlah keluarga itu bisa terjadi upaya harian, berarti rutin setiap hari sedikit demi sedikit, itu membentuk atau mendewasakan para murid Kristus. Kemudian nilai strategis yang kedua adalah sifatnya eksternal. Melalui dinamika relasi antar sejumlah keluarga itu tadi, orang lain akan dapat melihat, oh itu loh orang-orang gereja. Maka di situ hadirlah paroki. Dan dengan demikian hadirlah keuskupan dan hadirlah gereja secara nyata di tengah masyarakat, di tingkat akar rumput. Jadi lingkungan itu mempunyai nilai strategis. Internal itu untuk mendidik atau mendewasakan warganya. Yang kedua itu memberi kesaksian. Menunjukkan kepada orang bahwa dengan nilai-nilai yang dihayati itu atau yang dijalankan itu orang bisa melihat itulah gereja. Wajah gereja. Wajah gereja itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Dilihat oleh masyarakat. Atau syukur-syukur kalau dialami oleh masyarakat kebaikan
yang ditampilkan dalam dinamika lingkungan. Nah, itu untuk kesempatan kali ini pengertian paroki dan lingkungan. Nanti kesempatan berikutnya saya akan membahas tentang kepengurusan lingkungan, dan kemudian kalau ada kesempatan berikutnya kepengurusan yang DPP. Kalau yang sekarang ini kita membahas pengertian paroki dan lingkungan karena ini adalah suatu strategi pastoral yang dipilih oleh keuskupan. Jadi keuskupan itu terdiri dari paroki, itu disebut dalam hukum kanonik harus membentuk paroki. Di seluruh dunia itu ada keuskupan dan paroki. Tetapi kemudian secara khusus dan khas di Indonesia, di bawah paroki itu ada yang disebut lingkungan. Dan Gereja Surabaya melihat keuskupan, paroki, dan lingkungan ini adalah suatu cara strategis. Nilainya adalah yang terakhir ini tadi. Sekaligus mendidik warganya menjadi dewasa dalam iman dan memberi kesaksian atau membagikan nilai-nilai kepada tetangga di sekitar. Oke, sampai di situ untuk kesempatan malam ini. Sekian. Oke ya, saya tutup lalu kita bisa tanya-tanya, silahkan di unmute lalu kemudian bisa menyampaikan pertanyaan atau juga tambahan mungkin